Sebelumnya boleh nggak Bro Kenny perkenalan diri terlebih dahulu nih Bro, karena mungkin banyak yang nggak tahu Bro Kenny ini siapa. Padahal, wah sebenarnya kalau kita lihat gelar di belakangnya itu, itu susah didapetin juga tuh ya Bro ya. Oke, ya pertama-tama terima kasih atas invitation-nya, terima kasih untuk undangannya untuk saya bisa berbicara di sini. Dan nama saya Kenny dan saya sendiri adalah investment counselor. Sekarang ini full time pekerjaan saya adalah investment counselor di sebuah international bank lah basically di Singapura. Jadi basis saya ada di Singapura dan kemudian saya sendiri sudah mendalami investment, financial knowledge begitu sejak saya kuliah, dan itu mungkin sekitar hampir 20 tahun yang lalu lah gitu. Jadi ketahuan lah umur saya Waduh. berapa lah ya. Cuma yang pasti saya ingin membagikan kepada teman-teman yang mendengarkan untuk bagaimana sih caranya untuk berinvestasi yang baik dan kemudian financial management yang baik, dan terutama apa sih yang bisa bebas investasi application berikan untuk para pendengar di sini. Begitu. Betul banget nih Bro Kenny, karena malam kali ini itu kita bakal ngebahas, bener nggak sih banjir cuan itu terjadi di bursa regional maupun bursa lokal? Karena kan kita sering ngelihat kadang-kadang kali ini tuh lagi terjadinya krisis-krisis ekonomi, apalagi faktor dari perang Rusia sama Ukraina, dan juga kayak misalnya faktor yang Cina berantem sama Taiwan ya, kalau nggak salah waktu itu ya, Ko ya. Yap, Nah, yap. jadi efeknya itu sebenarnya malah kita itu dapat banjir cuan atau banjir hujatan nih kok bursa-bursa kita nih kok. Oke, yang pasti saya bilang di setiap market, di setiap bursa itu selalu ada opportunity, pasti, itu pasti ada. Untuk saya sendiri, saya hanya invest di US market. Sedangkan mungkin banyak teman-teman di sini mungkin seringnya melihat mungkin Indonesia market atau mungkin beberapa market regional yang lain. Tapi untuk saya sendiri, saya berpengalaman hanya untuk di US market. Saya sedikit mengerti tentang Singapore market, Hong Kong market, tapi fokus saya adalah US market. Dan di semua market yang saya sudah lihat ini selama for the past maybe about 20 years, 15 to 20 Mhm. years, saya melihat bahwa selalu ada a good opportunity ketika kita berinvestasi di situ, tetapi dengan satu syarat ya, bahwa kita harus tahu kita ini invest di mana, kita ini invest apa, dan dengan pengetahuan yang cukup. Jadi nggak sekedar gambling atau nggak sekedar anyhow invest atau ngawur investnya lah begitu. Jadi saya yakin yang namanya seperti yang dikatakan Bro Steven di sini, banjir cuan itu bisa terjadi di mana-mana. Asalkan kita tahu kita ini investasinya apa dan kemudian kita jelas nih goal kita, objektif kita apa. Begitu. Oke. Bro, sebelum kita lanjut, aku nge-lag gitu atau udah jelas ya di sana? Di sini sangat jelas. Oh, sangat jelas ya, aman ya Yes. berarti ya. Yes. Oke, kita lanjut nih. Kita mau ngupas-ngupas sedikit tentang bursa global dulu. Kan kalau Oke. Okay. misalnya bursa US itu kan kita sebutnya bursa global kan ya, Ko ya. Nah, Oke. Okay. apa enggak nih? Bursa global itu sebenarnya apa sih, Bro? Global markets, as the name implies, global market itu berarti kan market pasar dunia. Jadi, sedangkan kalau misalnya kita ngomongin US market, ya of course itu cuma Oke. di the US, which is at the end of the day tidak salah juga untuk mengartikan bahwa global market adalah so-called US, karena memang US itu sangat dilihat dari company-nya, mereka itu sangat global. Oke, Dan itu I see. tidak bisa dihindari ya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat brand-brand yang kita familiar di mata kita, di pikiran kita, more likely than not, most likely it will be the US brands. Sebut aja lah, maksudnya kayak apa sih yang kita lihat sehari-hari di jalan, baik di Singapura, baik di Indonesia, baik Betul, dimanapun. betul, betul. Kalau kita makan juga kita sukanya ke McDonald's. Kalau kita minum juga minumnya Coca-Cola. Kita pakai handphone Dan juga itu pakainya Apple. Jadi ya, brand semua luar ya. dan itu semuanya brand semua, brand global brand. Tetapi ingat itu dari mana sih? Bahkan IG, US. Instagram yang kita pakai juga ini adalah global brand. Tapi ini Betul. company mana sih? Ini adalah company kita, which is at the end of the day originnya juga dari United States of America, US gitu. Jadi ya tidak salah untuk bilang kalau global brand, global market itu almost equivalent to the US market, tidak salah. Tetapi kalau misalnya kita ingin lebih lagi untuk spesifik, ya of course this is US Oke. market, this is global market.
Oh, I see. Nah, mungkin Kokeni, aku mau nanya juga, mungkin nggak semuanya mengerti kayak Kokeni gitu ya, tentang bursa lokal, bursa regional, dan bursa global. Tadi kan kita udah sempat bahas yang lokal sama sama global nih. Kalau regional itu yang ada di kepala aku ingatnya misalnya kayak misalnya bursa Hong Kong, bursa-bursa yang kayak di Asia Tenggara lah kok misalnya yang deket-deket kita aja yang biasanya dibahas kok misalnya kayak oh gara-gara bursa regional pasti acuannya besoknya juga turun nih kita biasanya kayak gitu kan kok ya. Ya, Nah, ya. menurut Bro Kenny sendiri, bursa regional itu maksudnya gimana nih? Seperti yang namanya juga region ya, region itu kan artinya kan area. Jadi tidak salah karena perspektif selama ini perspektifnya ada di Indonesia. Jadi region area di sekitar Indonesia itu di mana sih? Ya of course di Singapura lah, di Hong Kong lah, dan kemudian di tempat-tempat lain lah begitu, seperti mungkin Jepang lah, Cina dan sebagainya. Globalnya, of course, the US seperti yang saya bilang tadi, karena kebanyakan itu adalah global brands, ya kan? Tapi ya ini sekali lagi ini hipotesis saja sih ya. Kalau misalnya Bro Steven ada di mana nih, misalnya di Amerika Latin, misalnya ada di Brazil gitu, Oke. regionalnya akan ada di mana dong? Yang pasti Iya, regionalnya akan ada di Amerika lah, mungkin di Argentina lah, atau mungkin di betul betul Meksiko betul betul. dan sebagainya. Gitu. Jadi tidak salah untuk berkata kalau bursa regional Indonesia ada di mana. Of course, Singapura lah, Hong Kong sebagai market yang terbesar lah ya, mungkin di dekat-dekat di Indonesia begitu. Jadi itu benar. Tapi of course dilihat dari perspektifnya lah. Jadi alangkah lebih baiknya, menurut saya, alangkah lebih baiknya kalau kita tahu kalau misalnya untuk teman-teman juga yang sedang berinvestasi atau teman-teman para investor di sini, apa sebutannya tadi baby ya? Iya, baby baby, bebas Oke, okay. investor. Ya maksudnya kalau para baby ini semua baby teman-teman baby di sini kalau lebih spesifik lagi untuk bilang, oh bursa regional itu di mana? Oh of course mungkin asalnya dari Hong Kong. Karena itu kita harus tahu nih apa sih yang terjadi di Hong Kong. Hong Kong biasanya kejadiannya apa sih gitu. Kemungkinan besar biasanya Hong Kong itu akan banyak dipengaruhi oleh misalnya kebijakan dari Cina. Karena itulah kemudian Oke. market di Hong Kong akan bergerak, bursanya akan bergerak. Begitu. Jadi apa ya? Beyond knowing kalau misalnya oh ini bursa regional seperti ini, bursa global seperti ini, alangkah lebih bagusnya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya para baby juga bisa mengerti tentang specifically regionalnya dari mana. Karena apa yang terjadi di Hong Kong mungkin akan berbeda dengan apa yang terjadi di Jepang. Dan itu semua akan berpengaruh ke particular stocks atau mungkin stok saham spesifik yang para baby sedang pegang sekarang. Begitu. Oke, thank you banget insight-nya buat Kok Kenny. Nah, Kok Kenny, tadi kan kita mengupas sedikit tentang apa itu bursa global ya tadi ya. Nah, bursa global tadi sendiri yang bisa kita artikan juga sebagai marketnya dari bursa US di US. Nah, kalau misalnya terjadi sebuah kerontokan atau terjadi sebuah krisis di US, apakah bakal mengakibatkan dampak efeknya itu ke seluruh bursa yang ada di global? Maksudnya bursa bursa secara global lah, kalau misalnya bursa-bursa yang ada di Indonesia, bursa-bursa di negara lain itu bakal terkena dampaknya secara significantly atau misalnya itu hanya terkena dampaknya hanya di US-nya saja gitu. Generally, yes. Untuk pertanyaan itu, generally, yes. Mungkin para baby di sini setelah IG Live ini ya, mungkin coba silahkan cek. By the way, today is a US holiday, jadi tidak ada market di US. Jadi oke, karena because Oke, it's oke. holiday ya. Tapi mungkin besok lihat aja. Kalau misalnya ya US itu misalnya ya, nah, berarti kan US kan jam berapa dia? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi tutup. Jam 3 pagi WIB. Marketnya tutup. Oke? Bangun pagi-pagi, Hmm. coba lihat US market arahnya kemana. Kalau misalnya US marketnya hijau, most likely and generally market di Indonesia, di Singapura, di Hong Kong, di Jepang, semuanya akan hijau. Dan begitu juga and vice versa dan kebalikannya.
Jadi saya bilang memang benar kalau bursa global atau dibilang US markets ini memang sangat-sangat berpengaruh untuk the whole economy in general. Kenapa? Karena simply US selalu dilihat sebagai benchmark atau standar dari dunia investasi. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di US company, most likely itu akan berpengaruh ke company-company yang ada di the rest of the world. Oke. Silahkan dilihat. Makanya kita kadang-kadang ya, mungkin saya bilang ilmu sokot tanda petiknya ilmu bodohnya ya gitu kan. Kalau misalnya kita mau tahu nih, arah pergerakan bursa kita hari ini kemana, gampang, lihat US market aja. Dan dari situ kita bisa melihat ada, petunjuknya kira-kira ini nih gitu. Jadi kalau misalnya saya makanya itu di sini kita sedang ngomongin banjir cuan kan ya. Nah, gimana sih caranya banjir cuan di Indonesia? Salah satu caranya yang agak mudah adalah lihat US market tadi malam, apa yang terjadi. Kemungkinan besar itu saham-saham di Indonesia akan ngikut. Apakah sektor-sektornya juga ngikut kok? Yes. Kalau misalnya saya ingin masuk lebih dalam ke sini, salah satu benchmark di dunia yang paling terkenal adalah S&P 500. Pasti Bro Steven dan para baby di sini familiar ya dengan S&P 500. Iya. Jadi S&P 500 adalah suatu indeks di mana 500 company terbesar di US dan most likely di dunia itu ada di sana. Dan S&P 500 terbagi ke dalam 11 sektor. Mungkin sektornya keuangan, finance, mining, transportation, information, materials, consumer staples, consumer discretionary, dan semuanya itu. Jadi, dan dari situ kita juga bisa lihat namanya, ini sedikit technical, namanya SPDR. Some people call it spider. Nah, misalnya ya, contoh ya, SPDR untuk finance, itu naik di angka misalnya 5% misalnya. SPDR Finance adalah suatu indeks di mana semua financial company ada di situ. Jadi ini seperti kayak mini indeks lah gitu ya. Jadi S&P 500 itu adalah suatu gambaran besarnya, sedangkan di bawahnya ada subsektor, sektor-sektornya itu ya seperti finance dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya nih SPDR Finance itu naik, most likely ya, saham-saham kita banking di Indonesia seperti BBRI lah, BBCA lah, Mandiri, dan sebagainya, more likely than not, itu akan naik juga. Coba, silahkan di-observe. Jadi mungkin itu adalah suatu, ilmu yang cukup mudah lah begitu. Nah, tapi pertanyaannya begini, stock market itu bergeraknya sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Itu dalam hitungan per detik atau mungkin sepersekian detik lah gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lihat nih, kita udah tahu nih market akan naik hari ini gitu kan. Kemudian kita harus beli sekarang. Kemungkinan besar ketika para retail investor seperti kita, seperti para baby, seperti saya, itu masuk ke order, itu biasanya sudah agak ada di angka yang agak terlambat lah saya bilang. Ordernya itu masuknya telat karena biasanya akan ada big order yang masuk duluan. Jadi yang itu masuk duluan. Benar. Jadi kadang-kadang kalau misalnya begitu cuannya itu banjirnya mungkin nggak banjir gede lah gitu. Mungkin banjirnya ada Kalau kita disiplin melakukan ini, dan kemudian saya juga tahu Bebas Investasi App kan juga punya banyak program ya untuk membantu para baby untuk tahu tentang stocks, tentang pengetahuan ini, tentang banyak insight informasi lain lah gitu. Makanya sering-sering tune into Bebas Investasi untuk mengingatkan diri kita gitu untuk melihat peluang-peluang ini setiap harinya. Kok ini udah familiar banget nih, pasti udah download di Android. Sudah dong. Cukup bagus saya bilang. Untuk thank you. Bebas Investasi App rasanya juga baru launch ya, gitu. Tapi dilihat dari kualitasnya, dilihat dari kontennya, menurut saya sudah sangat-sangat bagus. Dan ini adalah
minimal ini modal yang cukup lah gitu untuk para investor, untuk para baby, investor baru yang baru investor belajar baru gitu ya. untuk mencoba, untuk belajar.